record dulu ya. Tulisan rek muncul? Ada tulisan rek nggak di layar kalian? Ada, Bu. Oke. Ini PPT-nya sama karena saya juga ngajar di pertanian, jadi sama. Oke, ada surat edaran baru dari rektor. Kami harus menyelesaikan perkuliahan sampai akhir bulan ini. Mungkin beberapa mata kuliah udah ada yang ngomong ya dosennya. Karena awalnya saya menyangka, bukan saya saja, semua orang nyangkanya karena mahasiswa baru, perkuliahan akan selesai di pertengahan Desember. Karena masuknya kan bulan September kemarin. Kalau mahasiswa lama, masuknya dari bulan Agustus. Harusnya benar kalau mahasiswa lama minggu ini sudah minggu tenang, sudah persiapan untuk UAS. Kalau mahasiswa baru ternyata mengikuti mahasiswa yang lama, jadi kami harus cepat. Saya baru masuk berapa kali di kelas kalian. Karena dari Bu Yuli juga lama kan kemarin. Akibatnya gini, 30 November kami harus melaporkan bahwa perkuliahan sudah selesai. Sedangkan materi yang akan saya berikan ke kalian masih banyak, baru turunan tuh kemarin. Kalian sudah UAS belum? UTS belum? Belum, Bu. Oh, UTS belum kalian kan? Jadi gini, hari ini kita pertemuan ke berapa ya tadi saya buat? E-learning-nya agak error ya, tadi saya belum upload bahan. Kayaknya kalian pertemuan ke-11 hari ini. Oke, hari ini 11, jadi besok saya buat absen lagi jam 1 siang. Kita nggak tatap muka, karena mungkin kalian masih ada kelas yang lain. Jadi besok itu hari Kamis, itu 12. Ya, Jumat 13. Oke, Jumat 13, Sabtu saya isi. Sabtu saya isi 14. Oke. Tapi kita nggak tatap muka karena Sabtu saya juga ada kuliah 14. Hari Senin 15. Nanti saya info di WAG aja. Tapi Rabu depan kita tetap kuliah. Rabu depan jadinya tetap kuliah. Bahan tetap saya upload, recordan video juga saya upload di e-learning. Jadi kamu bisa sambilan baca. Rabu depan kita tetap kuliah, saya bahas kembali gitu ya. Jadi nanti ada mungkin yang saya ngajar pas mahasiswanya yang budidaya perairan, karena sama-sama matematika dasar, nanti recordnya saya upload di e-learning kalian, gitu sebaliknya. Jadi biar saya nggak rekaman 2 kali dengan materi yang sama. Jadi mungkin pas buka link nanti jangan heran kok mahasiswanya lain bukan teman-teman saya, tapi materinya sama. Karena memang sama-sama, jadi 2 angkatan itu saya ngajar mahasiswa barunya. Jadi hari ini istilah daftar hadir. Sudah bisa diisikah daftar hadirnya? Sudah, Bu. Oke, udah diisi, berarti udah normal ya. Tadi saya mau upload ini nggak bisa. Lemot, Bu. Nah iya memang, saya tadi mau upload bahan ini muter-muter. Nanti saya perpanjang waktu absennya sampai ke sore ya. Jadi saya buka sampai ke sorean dikit. Bahan ini nanti saya upload. Video rekaman pembelajaran hari ini juga saya upload. Besok kalian isi daftar hadir lagi. Jadi isi daftar hadir, ada juga materi baru yang saya masukkan besok sama videonya. Gitu ya. Kamis, Jumat, Senin aja lah, nggak usah ke Sabtu lah. Tapi ini hari ini 11. Kamis 12, 13, 14, 15. Iya, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Senin. Jadi pas 30 saya terakhir. Secara administrasi saya terakhir di 30 November, tapi Rabu depan saya pengen masuk lagi. Sekalian saya ngajarin lagi sekali lagi. Nanti UASnya baru kita sepakati hari apa di UAS, hari yang kalian lebih free, ya. Kuliah yang lain sudah ada yang selesai ya kalian? Belum juga? Iya, harusnya memang belum, karena nggak tahu kenapa jadi cepat. Jadi biarlah saya buat administrasinya, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, tolong isi daftar hadir, nanti saya tetap ingatkan di WAG, jadi kamu keep update di WAG kalian masing-masing. Gitu ya, bahan juga tetap saya upload, rekaman saya upload. Kita kuliah hari ini, Rabu depan kita tetap kuliah. Saya akan mengulang semua materi yang saya upload di e-learning, oke? Jadi Rabu depan kita nggak absen lagi, karena absennya udah full 15 sampai ke Senin.
Jadi Rabu depan saya ngajarin materi-materi itu. Mungkin kamu bosen nontonnya sampai sejam. Ya, mungkin bisa dijedah. Nanti Rabu depan saya ulang lagi materinya. Oke. Kemudian hari ini kita akan bahas tentang cara penulisan Leibniz, aturan rantai, turunan tingkat tinggi, turunan implisit ini nggak saya masukin. Nggak usah, itu untuk yang kalkulus saja. Kamu cuma matematika dasar nggak perlu lah, langsung ke tutorial. Turunan implisit itu yang parsial. Mungkin SMA ada yang sudah belajar. Yang tugas belum bisa upload, oke saya perpanjang sampai nanti sore. Nanti habis kuliah ini saya lihat lagi e-learning-nya. Nanti saya perpanjang sampai jam 4 ya. Oke, cara penulisan Leibniz. Saya ada ngasih tugas nggak kalian hari ini? Enggak ya? Ada nggak? Ibu ada ngasih tugas nggak kalian? Udah Bu, yang ada Bu yang kemarin. Hari ini deadline nggak ada ya? Yang tugas minggu kemarin? Iya, deadline-nya jam berapa tadi? Jam 12 Jam 12 siang Bu. Soalnya ada yang ngechat saya beberapa bahwa dia nggak bisa upload. Karena e-learning-nya lemot. Nanti saya ini deh. Nanti saya perpanjang. Oke, sekarang cara penurunan Leibniz. Gini, turunan ada yang nulis aksen, ada yang nulis dy per dx. Jadi dy per dx untuk turunan. Sekarang andaikan bahwa peubah bebas beralih dari x menjadi x plus delta x. Jadi kita boleh nulisnya seperti ini. Jadi delta y itu sama dengan fx tambah delta x dikurang fx. Jadi kalau pakai perbandingan, delta y bagi delta x itu sama dengan f x tambah delta x dikurang fx dibagi delta x. Ini lambang Leibniz. Jadi sebenarnya yang mau diterangkan lambang Leibniz itu dy per dx. Menurunkan fungsi y terhadap fungsi x. Ini kalau ceritanya pakai pendekatan limit. Seperti yang saya ajari beberapa waktu yang lalu. FC tambah H dikurang FC bagi delta H. Nah, itu sama. Jadi Leibniz itu kalau ada yang buat dy per dx itu sama dengan y aksen. Dia sama dengan turunan. Jadi itu sama. Jadi jangan bingung lagi ke y aksennya. Selanjutnya, sebenarnya dari sini ceritanya. Dari gradien garis singgung. Jadi kalau ini ada titik x, di sini sebenarnya namanya titik fx. Ya kan? Ini kalau titik x tambah delta x, di sini fx ditambah delta x. Jadi kita punya dua titik di sini. Kalau ditarik dia jadi garis lurus, ya kan? Nah, itu yang akan kita cari. Jadi ibaratnya turunannya lah yang kita cari. Oke. Nah, contohnya gini. Cari dy per dx. Jadi jangan heran lagi, dy per dx itu turunan, artinya jika y-nya x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 7x. Artinya sama. Jika y ini cari y aksen, sama artinya ya. Jadi kalau dy per dx artinya d, y-nya diganti nih. Y-nya x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 7x. Jadi d per dx. D per dx, berarti x-nya diturunkan. Ini pakai cara terstruktur, boleh. Mau langsung juga silahkan. Jadi dx pangkat 3 bagi dx, turunan x pangkat 3 apa? 3x kuadrat. Turunan dari 3x kuadrat, 3-nya tetap, x kuadratnya jadi 2x. Turunan dari 7x, 7. Dapatlah 3x kuadrat, 3 kali 2, 6x tambah 7. Mau pakai yang biasa, jadi kalau y-nya x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 7x. Jadi y aksennya, turunannya boleh buat y aksen,
Boleh buat dy per dx, langsung silahkan. X pangkat 3, pangkatnya ke depan, 3. X-nya tetap, pangkatnya berkurang 1. Pangkat 2. Dikurang. 3-nya tetap kan, konstanta di depan. X pangkat 2, 2-nya ke depan, X-nya menjadi pangkat 1. Ditambah 7X, 7-nya tetap, X-nya pangkat berapa? Ini kan X pangkat 1 artinya. Satunya ke depan ya, yaitu 7 kali 1, X-nya berkurang 1, pangkat 0. Jadi 3X kuadrat dikurang, 3 kali 2, 6X, ditambah, X pangkat 0 itu 1, yaitu 7 kali 1 kali 1. 7. Itu ya, turunan yang biasa. Paham? Paham, Bu. Oke, nanti saya upload kok bahannya ini. Yang mau screenshot dulu silahkan. PPT-nya nanti saya upload. Udah, saya lanjut. Ada aturan rantai. Namanya rantai ya berarti nurunkannya berantai-rantai. Kalau ada dua fungsi gitu kan, katanya Y sama dengan FU. U-nya sama dengan GX. Jadi Y sama dengan F, U-nya diganti GX. Ini sama kayak fungsi komposisi. Benar kan? Kalau fungsi komposisi, ingat ya, kerjanya dari mana yang dalam dulu kan, G baru keluarnya F. Contoh, carilah dy per dx jika itu y-nya. X pangkat 3 dikurang 2x pangkat 12. Gimana? Ada yang kemarin saya pernah ngajarin, saya udah ngajarin kan aturan tingkat tinggi, aturan itu. Jadi y sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 12. Jadi kalau diturunkan, cara yang biasa, 12 pangkatnya ke depan, bagian yang dalam kurung ditulis kembali, pangkatnya menjadi berkurang 1, pangkat 11. Turunan yang dalam kurung, X pangkat 3 diturunkan, 3X kuadrat, min 2X diturunkan, min 2. Sampai sini udah benar. Kalau misalnya nggak ada, jawabannya di pilihan ganda, ya akibatnya 12-nya dideketin. Nah, ini boleh dikaliin. 12 boleh dikaliin dengan 12 boleh dikaliin dengan 3x kuadrat min 2. 3x. Mana ya? 36x. Jadi 36x pangkat 3 min 24. Ini satu set, jadi buatnya dalam kurung. X pangkat 3 min 2x pangkat 11. Seperti ini ya. Kesalahan yang sering terjadi nulisnya gini. Ini dibiarin lah, nggak pakai kurung, yang belakang baru tulisnya kurung. Kalau seperti ini salah. Kalau ini artinya 24 dikaliin. 36-nya nggak dikalikan. Jadi harusnya nulisnya yang ini. Oke, ada pertanyaan yang itu. Bentar. Kalau pakai dy per dx gimana? Sama yang sebelah kiri tadi. Ini buatlah dulu, nanti saya ajarin yang pakai permisalan. Sudah yang ini? Oke, saya hapus ya. Nah, kalau seperti yang dicontoh itu penyelesaiannya, dia pakai misal. Jadi, Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 12. Itu misal. Jadi, misal U sama dengan X pangkat 3 min 2X.
Jadi Y sama dengan berapa? X pangkat 3 min 2X itu misalkan U, jadi U pangkat 12. Berarti DY per DX, hitung aja turunannya. Turunan U pangkat 12 berarti 12 U pangkat 11. 11. Tapi belum selesai. Belum selesai. Berapa? Nanti saya buat dulu. Jadi DY per DX itu sama dengan DY per DU kali DU per DX. Turunkan terhadap U-nya dulu. U-nya kalau diturunkan 12U pangkat 11. Yang U tadi ini U. X pangkat 3 min 2X. Turunkan terhadap X. 3X kuadrat 3X dikurang pangkat 2. 2 dikurang 2. Belum selesai. U-nya dikembalikan dulu dong. 12. Yang pangkat 11 hanya U. 12-nya enggak. X pangkat 3 min 2X. 3X kuadrat min 2. Sama aja. Tergantunglah yang mana lebih baik penyelesaiannya. Oke. Oke, sudah? Saya hapus ya. Pangkat 11-nya Bu tertinggal. Saya tadi nulisnya ya. Ya, tambahin ya. Tuh, kayak gini aja yang ketikannya rapi daripada tulisan saya tadi. Nah, kita bahas ini. Kita bahas, jadi saya ini sebenarnya mau ngasih kuis 1 kali lagi. Tapi juga nggak akan keburu. Jadi tolong tugas dikerjakan. Karena kita punya nilai, saya nggak tahu Bu Yuli sudah bilang belum, kita punya nilai namanya NTR, NUTS, sama NUAS ya. NTR itu 30% ya. NUTS 35, NUAS 35. NTR itu dapat dari mana? Nilai rata-rata dari kuis sama tugas. Dengan Bu Yuli ada kuis juga kan? Hah? Ada kuis nggak? Enggak ada. Tugas? Hanya Tugas? tugas. Tugas ada. Ada. Tugas ada? Iya Bu. Ada. UTS belum ya? Belum. Kenapa nggak dihubungi ibunya? Siapa tahu lupa. Nanti koordinator mata kuliahnya diingatkan ibunya ya. Siapa tahu beliau lupa. Karena kami online tuh dari pagi. Kejar-kejaran terus online ini. Siapa tahu beliau lupa. Karena kan harus nyiapin materi seperti ini. Nanti lupa. Nanti tolong diingatkan. Nah, UTS sama UAS itu sama-sama 35%. Jadi dipelajarin. Lumayan porsinya. Saya udah ngasih kalian tugas sekali. Nanti ada tugas sekali lagi. Nanti rata-rata itu 30% diambil untuk mempengaruhi nilai akhir kalian. Jadi koreksiannya nanti tugas yang kamu kirim saya koreksi dan kalian bisa lihat hasil koreksiannya di e-learning. Kalau saya salah koreksi silakan diprotes, nggak apa-apa. Karena koreksinya banyak. Siapa tahu salah kan. Jadi tugas itu penting kumpul karena mempengaruhi 30%. Oke. Nah, itu gunakan aturan rantai. Gimana caranya? Kalau Y sama dengan U pangkat 3, cari DY per DX. Artinya yang nomor 1, Jika pangkat 2 dikurang 2. ini ya dia itu sebenarnya kan, pangkat 3 gini kan. Nah, sebenarnya kan kayak gini. Jadi kalau DY per DX, yang mau cara langsung silakan. DY per DX berarti berapa? 3-nya ke depan, X kuadrat tambah 3X, pangkatnya pangkat 2. Turunan yang di dalam kurung, turunan X kuadrat 2X, turunan 3X 3. Ya, jawaban ini udah benar. Mau dirapikan silakan. Kaliin 3 kali 2X, 6X,
plus 9. Ingatlah, kurungkan ini. X kuadrat tambah 3X kuadrat. Kalau nggak dikurung, artinya yang dikalikan itu cuma 9. 6X-nya nggak dikaliin. Oke. Terus, yang nomor 2. Y sama dengan sin X kuadrat. Jadi, dy per dx-nya turunannya gimana? Turunan sin, ini ada pangkat nggak? Nggak ada kan? Pangkat itu yang dalam kurung ya. Pangkat itu dalam kurung. Jadi turunan sin itu cos. Turunan yang di dalam kurung 2x. ya udah. Mau dipindah ke depan, oke. Nah, cos X kuadrat. Nah, itu jawabannya. Oke, silakan salin dulu. Biar saya bisa ngerjain yang 3, 4, 5. Sudah? Udah ya, saya hapus. Nomor 3. Oke, nanti ada yang ketinggalan. Nanti kita ulang. Nanti kamu lihat menjadi ini. Rekotannya. Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dibagi cos X pangkat 4. Jadi, dy per dx gimana? 4-nya ke depan. Yang dalam kurung ditulis ulang. Pangkatnya menjadi pangkat berapa? 3. Pangkat 3. 3. Yang di dalam kurung dicari turunannya. Ingat, inilah yang suka salah. Nanti dalam kurung kamu buat turunannya X kuadrat itu 2X. Turunan cos min sin, Bu. Salah, nggak boleh seperti Pakai ini. U per V. Ya, betul. Pakai U per V. Nanti takutnya kebablasan ngerjain karena dari depan seperti itu. Oke, kita pakai U per V. Jadi kita ini mau nyari, bentar. Jadi misal U-nya sama dengan X kuadrat tambah 1. Maka DU-nya turunannya 2x. X. Bukan DU ya, saya kemarin. Kita samain aja U aksen. X. V-nya sama dengan cos X. Maka V aksennya Min sin. jadi U per V-nya apa? U aksen kali V dikurang UV aksen bagi V kuadrat. U aksen kali V 2X dikali cos X min U kali V aksen. V kuadrat. Hati-hati nulisnya bukan cos X kuadrat, tapi cos kuadrat X. Kalau mau pakai cos X kuadrat, cos X dalam kurung kuadrat ya. Jadi 2X cos X, min kalikan min, jadi plus ya. Plus X kuadrat sin X. Oh, sorry. Iya benar ya. Plus sin X. Paham nggak? X kuadrat kalikan sin X. 1 kalikan sin X. Dibagi yang bawahnya cos kuadrat X. Nah, tulislah U per V-nya di sini tadi. 2X cos X ditambah X kuadrat sin X tambah sin X per cos kuadrat X. Dah, gitulah jawabannya. Nggak usah dipecah-pecah lagi yang pangkat 3-nya, biarkanlah seperti itu.
Coba nomor 4, nomor 5-nya. Udah ya? Belum ya, masih nyatet ya, silakan. Udah ya, ke nomor 4. Nomor 4, gimana nomor 4? Y sama dengan sin X kuadrat tambah 3 dipangkatkan 4. Yang dipangkatkan tuh cuma X kuadrat tambah 3, sinnya enggak. Jadi dy per dx atau y aksen turunan dari sin Cos dibuat lagi X kuadrat tambah X kuadrat 3 pangkat pangkat 3 4. pangkat 4 Nah, turunan dalamnya dikali 4-nya ke depan, ya kan? 4 X kuadrat X tambah 3. plus 3 pangkat 3. Turunan X kuadrat plus 3-nya 2X. Oke, nah sampai situ. Mau dirapiin boleh. Cos X kuadrat tambah 3 pangkat 4. 4 tuh mau kaliin 2X bisa, itu 8X. Nah, udah, sampai situ boleh. Udah, X kuadrat tambah 3-nya jangan dikaliin jadi pangkat 7, enggak, sampai situ. Yang nomor 5, itu cos kuadrat. Berarti cosnya yang dipangkatkan 2. Sama juga kalau yang X kuadrat min 2, nanti dikuadratkan. Nah, sama kayak gitu. Jadi, dy per dx-nya 2-nya ke depan, cos-nya ditulis per X kuadrat min 2, pangkatnya jadi pangkat 1 kan ya. Kalau pangkat 1 ya nggak usah dikurung lagi lah. Kalau pangkat 1, nah itu. Terus turunan yang dalamnya. Nggak mau saya buat ya. Oke. Per V lagi. Jadi kalau U-nya X kuadrat tambah 2, U aksennya 2X. 2X. Kalau V-nya X kuadrat min 2, V aksennya 2X. U aksen kali V. Min UV aksen. Min UV aksen per V kuadrat. Plus minus itu yang harus hati-hati. Dua X pangkat 3 min 4X min 2X pangkat 3 min 4X ya.
Sama-sama ada 2x pangkat 3. Jadi tinggal berapa? Coret. Min Min 8x 8x per Min 8x. x kuadrat min 2 pangkat 2. kuadrat. Jadi di sini. Min 8x per x kuadrat min 2 kuadrat. Nah, itu jawabannya. Bu, Ini jawabannya. Ya, ada yang salah? yang nomor 5 itu kosnya tidak dituruni apa memang Oh C? iya, iya. Saya tinggalan tuh. Benar, harus turunin. Oke, thank you. Harus turunin. Itu baru turunan ya. Pangkat 2-nya ke depan. Kalau pangkat 2 udah ke depan, kosnya pangkatnya berkurang 1. Turunan kos, Min min sin. sin ya. Minnya saya buat di depan 2 nih. Minnya dibuat depan 2. Sin, yang dalam kurungnya ditulis. Nih ya. Oke, turunan yang dalam kurung kan? Ya. Min 8x. Nah, sampai sini boleh. Mau dirapiin, min 2 kali min 8x jadi 16x. Boleh. Oke? Jadi 16x. Sampai situ juga boleh. Ini kalau turunan rantai harus hati-hati. Turunnya step-step. Cara kalian biar bisa belajar. Saya sudah upload buku kalkulus ya. Di pertemuan ke berapa itu tadi. Ada nggak? Saya upload ada kayaknya di pertemuan ke-10. Bisa Ada, Bu. diakses kah? Nanti soal Bisa. UTS, soal ujian akhir semester saya ambil dari sana. Terus soal-soal ini juga dari situ. Di bagian buku itu, di bagian paling belakang itu ada kunci jawaban. Jadi dia cuma ngasih jawaban akhir. Jadi untuk kalian latihan sih bagus banget. Kalian kerjain, ngecek jawabannya. Atau biar pemahamannya bagus, soal ini kamu kerjain lagi tanpa melihat jawaban dari saya. Nanti baru cek lagi benar nggak. Sama dari dulu lah, kalau matematik ya harus latihan soal. Nggak bisa cuma dipandang-pandangi gitu, apalagi dihafal. Sampai sini, turunan rantai ada pertanyaan? Bukan turunan rantai, notasi Leibniz, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nanti ada turunan tingkat tinggi ini, baru Leibniz. Ada yang perlu saya ulang di aturan rantai ini, dengan notasi Leibniz ini? Ada yang ketinggalan? Oke, kalau nggak ada nanti tanya di WA boleh. Silahkan kalau nggak jelas ini. Rasanya ini udah pelajaran dari SMA, tidak ada yang baru, jadi cuma sekedar mengulang. Saya lanjut ke turunan tingkat tinggi. Oke, turunan tingkat tinggi. Apa sih turunan tingkat tinggi? Yang turunannya berkali-kali. Jadi kalau operasi pendiferensialan atau penurunan, dia mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru namanya f aksen, ya turunan. Artinya kalau f aksen bisa diturunkan atau bisa didiferensialkan, turunkan sekali lagi, dia akan menghasilkan fungsi yang lain. Kalau turunkan 2 kali, itu kita sebut dengan f2 aksen atau f double aksen. Atau nama lainnya turunan kedua dari f. Turunannya masih bisa diturunkan lagi, maka dia turunan ketiga, turunan keempat, sampai seterusnya. Sampai kapan turunan itu berhenti? Sampai nilainya 0. Sampai nggak ada lagi yang bisa diturunkan. Contohnya itu, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 7x dikurang 8. Turunan pertamanya berapa? F aksen x. Turunan pertama sama yang kayak kita belajarin dari minggu kemarin sampai hari ini. Jadi F aksen x itu apa? Turunan dari 2x pangkat 3 berapa? 3 kalikan 2. 6. X-nya pangkat 2. Pangkatnya berkurang 1. 3 dikurang Min 1. 4x kuadrat. Min 4, 2-nya ke depan. 2. 8x. 8x. Turunan dari 7x, 7. 7. Sambil tulis saja. Nah, turunan pertamanya 2 kaliin 3, 6.
X-nya jadi pangkat 2. Min 4X kuadrat. 4 kaliin 2, 8 turunannya X. Plus 7. 7X turunannya 7 kan? Udah. Kalau turunkan sekali lagi, turunan kedua. Turunan kedua hanya melihat nilai dari turunan pertama. Yang fx-nya enggak lagi. 6x kuadrat. Kalau diturunkan 12x. 12. 8x diturunkan min 8. Kalau 8. 7 itu konstanta, jadi 0, nggak perlu. Turunan ketiga. 12. Turunan dari 12x, 12. Habis, 8-nya 0. Turunan keempat. 12 turunannya 0. Jadi dia punya 4 turunan ini. Sampai dia 0. Artinya kalau nyari turunan pertamanya salah, otomatis turunan kedua dan seterusnya pasti salah juga. Terkait dianya. Jelas ya, yang turunan tingkat tinggi. Konsepnya sama, yang penting turunan. Turun terus sampai dia 0. Oke? Kita lanjut ya. Nih, cara penulisan turunan. Jadi derivatif turunan pertama itu f aksen x. Kalau pakai y berarti y aksen. Ada yang pakai d, boleh dxy atau dy per dx. Turunan kedua f 2 aksen atau y 2 aksen atau dx kuadrat y atau d kuadrat y per dx kuadrat. Itu cara penulisannya. Sama semua ini, artinya turunan. F3 aksen, berarti bisa Y3 aksen, bisa DX3Y, bisa D pangkat 3Y per DX pangkat 3, sampai seterusnya. Turunannya, lambangnya aja sih. Nah, kita bahas yang ini. Ini cari F2 aksen dari 2. Artinya sampai turunan ke berapa itu? 2. Turunan kedua. Sampai 2 kali nurunin aja jadi. Jadi yang nomor 1, Fx itu sama dengan 2x pangkat 3 kurang 7. Jadi F aksennya berapa? F aksen 2x pangkat 3 6x. turunannya 6x pangkat 2. X kuadrat. Oke. Turunan keduanya 12x. Udah. Dia cuma suruh sampai turunan kedua, nggak usah kerajinan sampai 0 ya. Jadi F 2 aksen 2. Artinya substitusikan nilai X dengan 2. 12 kali dikali 2, 24. Oke, paham? FT sama dengan seperti. Ada yang pakai U per V boleh. Kalau saya seper itu saya lebih suka pakai T pangkat min 1. Biar nggak repot pakai U per V. Terserah. Jawabannya pasti harusnya sama. Jadi F aksen T. Nah, dari tadi kita bicaranya X terus. Ini T boleh juga. T pangkat min 1. Min 1-nya ke depan. T-nya pangkat min 2. Turunan keduanya min 1. Min 2-nya juga ke depan. T-nya pangkatnya min 3. 2 min 1, min 3. Min 1 kali min 2, 2T pangkat 3. 2T pangkat F double aksen 2. Berarti 2 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dulu baru kaliin 2 ya. 2 kali 8 jadi 16. Oke, coba dulu. Itu min pangkat yang min 3 itu minnya hilang ya, Bu? Iya, salah. Kan nggak teliti juga saya. Jadi 2 kali, ini kan 2T pangkat min 3 ya. Jadi boleh juga ditulis 2 per T pangkat 3. Dibalikkan lagi jadi pecahan kan pangkatnya positif. Jadi 2 kali, 2 per T pangkat 3. Jadinya 2 per 2 pangkat 3.
2/8 1/4. Tuh. Koreksi kalau saya salah ya. Coba 3, 4, 5 sekalian habiskan itu. Sudah? Saya hapus ya. Kita ke nomor 3. Ada yang sudah dapat jawaban nomor 3? Nomor 3 ada yang sudah dapat? Coba di-share dulu. Oke, nomor 3 kita bahas. FU sama dengan 1/2U min 5. Pakai U per V boleh. Kalau mau jadiin pangkat boleh. Jadinya 2U min 5 pangkat min 1. Boleh gitu. Jadi F aksen U berapa? Min 1-nya ke depan. 2U min 5 pangkat Min 2. 2 kali turunan 2U 2. 2. Udah, jadi min 2 kali 2U min 5 pangkat min 2. Terus F double aksen. F 2 aksen U. Min 2 ini tetap. Min 2 pangkat kan ke depan nih. Yang dalam kurung tulis lagi. Pangkatnya jadi min 3. berkurang 1. Min 3. Hati-hati kalau min ya. Terus turunan 2U min 5. 2 kan? Berapa? Min 2 kali min 2 kali 2. 8 ya. 2U min 5 pangkat min 3. Mau dibalikkan lagi jadi pecahan, silakan. 2U min 5 pangkat 3. Jadi F2 aksen 2. 8 per 2 kali 2 kurang 5 pangkat 3. 8 per 4 kurang 5 pangkat 3.
8 min 1 pangkat 3. 8 bagi min 1 min 8. Oke. Paham nggak turunan rantainya tuh? Turunan tingkat tinggi. Paham. Terus nomor 4. Nomor 4 coba. Nah, pakai U per V nih. Agak complicated dia. 4 tuh U per V, 5 tuh U kali V. Oke, sudah disalin nomor 3. Saya ke nomor 4. Ya, screenshot aja biar cepat. Nah, nomor 4. Nis fx sama dengan 2x plus 1 dibagi x kuadrat plus 1. Jadi misal U-nya sama dengan 2x plus 1. Jadi U aksennya 2. V-nya x kuadrat tambah 1. V aksennya 2x. Jadi turunan pertama dulu ya. F aksen x sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen bagi V kuadrat. U aksen 2 kali x kuadrat tambah 1 dikurang U kali V aksen. U-nya 2x plus 1 kalikan V aksen dibagi V kuadrat. Kaliin jadi 2x kuadrat plus 2 dikurang 4x kuadrat min 2x dibagi x kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadinya 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat min 2x kuadrat min 2x plus 2 dibagi x kuadrat tambah 1 kuadrat. Itu baru turunan yang pertama. Cari turunan yang kedua, misalkan U per V lagi. Misalkan U per V lagi. Coba silakan cari U per V-nya. Jadi kita akan cari F2 aksen X. Yang ini dimisalkan U lagi, misal V lagi. Jadi hati-hati cari turunan pertamanya, jangan sampai keliru dan nggak teliti.
Oke, saya lanjut ke F double aksen. Saya hapus ini ya. Masih lanjut nomor 4 ya, nggak muat tadi. Nomor 4. F aksen X. Tadi dapatnya min 2x kuadrat, min 2x tambah 2 dibagi x kuadrat tambah 1 kuadrat tadi kan. Jadi misalkan kembali, U-nya sama dengan min 2x kuadrat, min 2x tambah 2. Jadi U aksennya min 4x, min 2. V-nya x kuadrat tambah 1 kuadrat. V aksennya 2-nya ke depan, x kuadrat tambah 1, pangkatnya pangkat 1 ya kan. Turunan x kuadrat 2x. 4x, x kuadrat tambah 1. Jadi F2 aksen X, U aksen kali V. U aksen kali V. Dikurang U kali V aksen. U kali V aksen. V aksen kelihatan nggak? Monitor screen per V kuadrat. V kuadrat. X kuadrat tambah 1 pangkat 2 dikuadratkan lagi. Nah, jadi min 4x min 2. Ini nggak usah dikalikan. Min. Itu dirapiin aja. Nggak usah dikaliin, nanti masukin angkanya aja lebih gampang kan. Yang ini boleh kaliin 4x kali x kuadrat. 4x pangkat 3 tambah 4x. Yang bawah itu jadinya pangkat 4. Jadi kalau F2 aksen 2, substitusikan angka 2 ke fungsi itu. Min 4 kali 2. Min 8 min 2. 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. 5 kuadrat. Dikurang 2-nya dimasukin. Min 2 kali 2 kuadrat 4. Min 2 kali 4, min 8. Min 2 kali 2, 4 plus 2. Kemudian 4, 2-nya pangkat 3 itu 8. 4 kali 8, 32. 4 kali 2, 8. Oke, nanti cek lagi ya. Saya kadang salah juga. 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. 5 pangkat 4. Dah, nanti dihitung ya itu ya. Min 8, min 2, min 10. Min 10 kali 25. Min 250. Kemudian min 8, min 4, min 12. Min 12 tambah 2, min 10. Min 10 kali 40, min 400 ya. Ada minusnya, plus ya. 5 pangkat 4 itu 625. Min 250 tambah 400, 150 bagi 625. Kalau kita bagi 25 sederhanain, berapa ya? 6 ya. 6/25. Jadi cek lagi, saya tahu saya salah ngitung. Dah, sampai situ jawabannya.
Oke, kita ke yang 5. Sudah disalin atau screenshot? Udah ya, saya screen nomor 5 sekarang. Fx sama dengan x cos px. Jadi f aksen x-nya berapa? Itu kan yang ditanya. Nah, kita misalkan dulu deh. U-nya sama dengan x, berarti U aksennya 1. V-nya cos px. V aksen, turunan cos itu min sin ya, min sin px. Turunan dari px berarti pi. Jadi kalau saya rapiin, min pi sin px. Jadi f aksen x, U aksen kali v, min UV aksen. Min x kali min pi sin px. Dibagi v kuadrat. V-nya cos px dikuadratkan. 1 kali cos px berarti cos px. Min x kali min pi berarti plus xp sin px. Dibagi cos px dikuadratkan. Itu baru turunan pertama. Paham nggak? Nanti turunan kedua. Misalkan lagi kalau turunan kedua. Ini dimisalkan U, yang bawah dimisalkan V. Turunkan sekali lagi. Mohon maaf, Bu. Ya. Hanya rumus VX yang kali ya? Oh, itu perkalian Itu ya. jadi Oke, ya, benar-benar. Thank you. Thank you. Perkalian. Oke, koreksi. Benar, perkalian. Jadi nggak ada per V kuadrat ya. Oke. Oke, thank you udah diingetin. Ini sudah efek online nih. Dari pagi jam 8 saya ini online sudah. Oke, F aksen X. Jadi F aksen X itu koreksi. U aksen kali V tambah U kali V aksen. U aksennya 1, V-nya cos px, tambah U, V aksen, min pi, sin px. 1 kali cos px berarti cos px. X kalikan min pi ya. Min xp boleh. xp sin px. Gitu kan? Benar ya? Udah itu kita misalkan lagi. Sekali lagi kan cari F2 aksen. Jadi enggak. Perlu nggak? Adakah yang perlu dimisalkan? Kalau bisa langsung, lebih baik langsung. Cari F2 aksen X. Turunan cos px. Turunan cos itu min sin. Turunan px berarti pi. Benar kan ya? Udah beres yang ini. Sekarang yang sebelah sana. Nah, itu yang harus dimisalkan. Nggak bisa satu-satu kan? Benar? Berarti harus dimisalkan dulu. U-nya sama dengan xp. Gitu kan? Jadi U aksennya pi. V-nya sin px. V aksennya cos px turunan px berarti pi. Jadi U aksen kali V. Pi kali sin px tambah U kali V aksen. Xp
kaliin P kali cos PX. X sin PX ditambah X P kuadrat cos PX. Baru salin sini ya, ada kurung. Ini kurang kan? Jadi saya buat kurung dulu. X sin PX tambah X P kuadrat cos PX. Gitu kan? Jadi sama dengan, udah sampai situ boleh, mau dirapiin boleh. Min P sin PX, min X sin PX, min X P kuadrat cos PX. Nah, nanti tinggal masukin angka 2-nya. F double aksen 2, berarti min P untuk X saja ya. Sin PX, berarti 2P ya kan? Dikurang. Nanti aja deh, terlalu sempit. Nanti saya buat screen baru. Terus kamu buat dulu F2 aksennya. Yang ini nanti tempat baru. Yang ini itu untuk menjelaskan siapa tadi ya? Untuk menjelaskan yang ini ya. Nah, itu. Ya, saya buat screen baru ya. Saya hapus ya. Jadi tadi kita dapat F double aksen itu min P sin PX min X sin PX min X P kuadrat cos PX. Jadi F double aksen 2. Ganti X-nya semua dengan 2. 2 itu untuk X bukan untuk P. Jadi min P sin PX, P kali 2, berarti 2P, kurang, X-nya ganti 2, sin PX, berarti 2P lagi, X-nya 2, P kuadrat, berarti 2P kuadrat, cos PX, berarti 2P. Nah, gitu. Ada yang koreksi nggak? Nanti salah nggak? Yang jelas awal Desember kita puas. Jadi nanti besok saya upload yang materi tentang integral. Habis turun ini kita belajar integral. Integralnya yang masih yang sederhana. Sudah integral, ada satu lagi matriks. Jadi materi yang saya upload di Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, tolong dilihat-lihat dulu. Rabu depan ketemu saya jelaskan ulang gitu ya. Kalau nanti keluaran edaran rektor bahwa mahasiswa baru ternyata belum selesai 30 November, nanti saya tambahin lagi tatap mukanya. Kalau merasa lebih paham tatap muka seperti ini daripada lihat video di link YouTube itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Materi hari ini cuma sampai sini, habis turunan. Besok saya upload materi baru integral.
Harusnya kalau turunan paham, integral juga paham. Dia kan kebalikannya. Ngasih yang sederhana, saya nggak ngasih sampai integral yang parsial, integral lipat 2, lipat 3, enggak. Habis integral, langsung kita ke matriks. Ada yang perlu diulang dari materi tadi? Udah ada? Kalau udah ada, udah cukup. Hari ini cukup. Nanti sudah saya convert, saya upload juga link video ini. Yang belum ngumpul tugas ada berapa orang ya? Yang nggak berhasil ngumpul. Tadi ada yang WA loh. Apa sudah berhasil? Nanti saya tanya di grup aja, di WA aja. Yang belum ngumpul. Kalau misalnya yang belum berhasil, saya buka lagi. Kalau semuanya sudah, ya udah, nggak usah lagi. Udah cukup ya? Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.